طيب أيها الإخوان والأخوات هيا بنا نبدأ درسنا في هذه الليلة وفي هذه المناسبة بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم السلام Bismillahirrahmanirrahim. عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak dan Ibu semua, alhamdulillah ini pelajaran kita yang ketiga untuk pelajaran uslub. Saya berharap mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya. Dan kemarin pada 2 pekan yang lalu kita sudah belajar tentang isim isyarah dan isim isyarah bermakna dzaraf. Pada pelajaran pertama, isim isyarahnya adalah ini dan itu. Itu adalah isim isyarah. Sedangkan yang pelajaran kedua, yakni di sini dan di sana, di sini dan di sana juga dimasukkan dalam kelompok isim isyarah, namun maknanya bermakna keterangan tempat. Di sini, di sana, sama dengan di atas, di bawah, di samping, di depan, dan semacamnya. Oleh karena itu maka seringkali juga huna dan hunaka itu dimasukkan dalam kelompok dzaraf nanti pada saat i'rabnya. Oleh karena itu pada pertemuan hari ini saya perlu sampaikan bahwa huna dan hunaka itu termasuk isim isyarah namun dengan makna dzaraf. Apa itu dzaraf? Keterangan, ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan. Kalau dzaraf zaman namanya keterangan waktu. Kalau dzaraf makan namanya artinya keterangan tempat, seperti itu. Nah baik, sebelum kita masuk pada pelajaran baru, barangkali ada kesempatan Bapak Ibu semua untuk bertanya tentang yang kemarin. Hadza kitabun, hadhihi madrasatun, dzalika masjidun, tilka syajaratun. Itu pelajaran pada pertemuan pertama. Yang kemarin pertemuan kedua, huna masjidun, hunaka madrasatun, huna faslun, huna baitun, dan seterusnya. Insya Allah mudah. Setelah kata hadza, dzalika, hadhihi, tilka, isim isyarah itu, juga setelah kata huna dan hunaka, isim sesudahnya nakirah. Apa itu nakirah? Nakirah adalah isim yang tidak diawali oleh alif lam. Alif lam. Ya. Isim nakirah adalah isim yang tidak diawali oleh alif lam. Nah, mungkin nanti ada yang bertanya, boleh tidak hadza Ustaz, boleh saya kitabun? tanya? Ya, Bu. Maaf, Ustaz teruskan dulu. Ya. Mungkin ada yang bertanya, boleh tidak kalau kita berkata hadzal kitabu? Boleh, tetapi tidak sekarang. Insya Allah nanti pada pelajaran berikutnya kita akan menemukan pelajaran tentang kata sesudah isim isyarah menggunakan alif lam di awal atau yang disebut dengan ma'rifat. Nah, jadi sementara sekarang yang bisa dijadikan pegangan untuk kita semua, isim setelah isim isyarah harus nakirah agar kalimatnya sempurna. Hadza kitabun apa artinya? Ini sebuah Ini buku. sebuah buku. Dzalika masjidun apa artinya? Itu sebuah masjid. Itu sebuah masjid. Ada sebuah ya. Kalau nakirah itu sebuah. Kalau nakirah itu sebuah atau seorang. Kalau orang. Tilka madrasatun apa artinya? Itu sekolah. Itu sebuah sekolah. Itu sebuah sekolah. Dzalika qalamun apa artinya? Itu sebatang pen. Yang kedua, bedakan antara ma dan hal. Ma artinya
apa. Sedangkan hal artinya apakah. Kalau kita bertanya apa, berarti jawabannya adalah sesuatu yang ditanyakan. Apa ini? Jawabnya ini buku. Ma hadza? Hadza kitabun. Ma dzalika? Dzalika qalamun. Kalau bertanya dengan ma, maka jawabannya adalah langsung kepada kata yang ditanya. Namun kalau hal hadza kitabun, misalnya, maka jawabannya mesti diawali oleh salah satu dari dua hal, yakni na'am atau la. Tidak yang lain. Hal hadza kitabun, maka jawabannya adalah na'am hadza kitabun atau la hadza qalamun. Tidak bisa kalau kita ditanya hal hadza kitabun, jawabannya misalnya hadza qalamun. Tidak bisa. Karena kalau pertanyaan hal itu adalah pertanyaan konfirmasi untuk menanyakan benar atau tidaknya sesuatu yang ditanyakan. Kalau benar, katakan na'am. Kalau salah, katakan la. Seperti itu. Yang ketiga, bedakan antara ma dan madza. Ma dan madza dua-duanya sama-sama bermakna apa, bukan apakah. Ma dan madza sama-sama bermakna apa, bukan apakah. Nah, namun untuk membedakan keduanya, kita bisa berikan sebuah teori yang bisa kita jadikan pegangan kalau nanti kita semua membuat kalimat, baik tulisan maupun ucapan. Ma digunakan apabila kata sesudahnya berupa isim. Ma digunakan apabila kata sesudahnya berupa isim. Hadza isim bukan? Ya. Maka pertanyaannya apa ini? Menggunakan apa? Hadza. Ma. Mahadza. Mahadza. Sedangkan madza, kata sesudahnya itu salah satu dari dua. Bisa huruf, bisa fi'il. Huruf itu semisal fi di dalam, ala di atas, atau juga dzaraf. Kata sesudahnya huruf atau dzaraf. Dzaraf itu seringkali disamakan dengan huruf jar, karena nanti kedudukannya juga sebagai khobar ya. Jadi madza digunakan apabila kata sesudahnya adalah huruf atau dzaraf, dan yang kedua fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il adalah kata kerja. Sekarang kalau saya bertanya, apa di atas meja? Meja maktabun. Di atas ala. Bagaimana kalimatnya? Apa di atas meja? Madza fi maktabi. Madza Maktabi. Madza alal maktabi. Baik, setelah huruf jar sesudahnya alif lam ya. Setelah dzaraf juga sesudahnya alif lam. Madza alal maktabi. Madza fil fasli. Madza janibal baiti. Madza fauqas syajarati, dan seterusnya. Tapi meja bukan huruf atau fi'il, Ustaz. Meja kan isim. Kenapa gunakan madza? Kenapa bukan ma? Nah, apa Ibu? Bagaimana Ibu Nuraini? Meja kan bukan huruf atau fi'il, dia isim. Kenapa tidak digunakan ma? Kenapa digunakan madza? Ya. Ma apa yang kata Ustaz tadi? Itu gunakan ma atau madza? Madza. Madza ala maktabi. Madza.
Mada. Mengapa? Karena ala. Ala Ah. huruf jar, Ibu. Oh ya betul. Mada alal maktabi. Oke. Apa di dalam masjid? Bahasa Arabnya apa? Di dalam itu fi. Iya. Maza fi masjid. Mada fil masjid. Masjid. Fil masjid. Masjid menggunakan alif lam karena diawali huruf jar. Huruf jar atau dzaraf sesudahnya menggunakan alif lam. Fil masjidi, alal maktabi, janibal baiti, fauqas syajarati. Nah, ala itu masuknya huruf. Fi juga huruf. Atau yang disebut dengan huruf jar. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah dengar ya, yang sudah belajar, itu namanya huruf jar. Sedangkan dzaraf itu artinya keterangan. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Adverb of time atau adverb of place. Nah, janiba, amama, itu dzaraf makan. Keterangan tempat. Nah, dzaraf makan, dzaraf zaman, keterangan tempat, keterangan waktu, itu disamakan dengan jar, huruf jar. Makanya apa di depan rumah? Bahasa Arabnya apa? Maza amama al-baiti. Maza amamal baiti. Baiti. Amama atau amamal? Amama. Amama fil baiti. Bait menggunakan alif lam. Amamal baiti, bukan amama baitin. Iyalah. Ya, Amamal baiti. Nah. benar. Di- Sebenarnya diwasalkan boleh tidak alif menggunakan lamnya. alif lam, tapi Amamal nanti baiti. maknanya Nah. beda. Amamal baiti. Amama baitin boleh, tapi sementara belum dulu sekarang. Karena maknanya beda. Untuk tahap awal belajar, setelah huruf jar, setelah dzaraf harus diawali oleh alif lam. Amamal baiti, fil masjidi, janibal, madrasati, dan seterusnya. Mananya beda kalau tidak diawali oleh alif lam. Dan itu nanti akan kita pelajari pada waktunya. Sekarang ini kita buat belajar ini secara bertahap yang bisa kita jadikan pijakan dasar untuk melangkah pada pembelajaran berikutnya yang semakin meningkat. Baik. Nah, terus yang berikutnya, madza digunakan apabila sesudahnya adalah fi'il. Fi'il artinya kata kerja, verb. Verb ya. Contoh misalkan, apa yang kamu tulis? Kamu tulis, kata kerja bukan? Kata kerja. Kata kerja, bahasa Arabnya kamu tulis apa? Tubuh. Tubuh. Jadi apa yang kamu tulis bahasa Arabnya bagaimana? Maza Tubuh. Madza taktubu. Madza taktubu. Apa yang kamu baca? Maza Maza takra'u. Takra'u. Apa yang kamu lihat? Maza tanzuru. Madza tanzuru atau madza taro? Maza. Ya. Apa yang kamu benci? Benci apa? Ibu tidak tahu kosakata benci karena ibu tidak pernah membenci. Iya. Kita sayang menyayangi. Ibu tahu cuma cinta. Saya tanya apa itu apa? Kamu cinta bahasa Arabnya apa? Maza Oh, Tuhibbu. kan tahu ya. Kalau kita tahu cinta itu tuhibbu. Maza Nah, la apa yang kamu tuhibbu. cinta? Gunakanlah je Pak, la tuhibbu. Ya. Ismati anak. Madza tuhibbu. Madza tuhibbu. Apa yang kamu cinta, apa yang kamu suka. Nah, tapi kebalikan cinta adalah benci. Benci bahasa Arabnya adalah tukrihu. Karoha. Akroha yukrihu.
apa yang kamu benci, madza tukrihu. Begitu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, lalu bagaimana dengan huna? Huna dan hunaka kan tadi saya sampaikan itu adalah isim isyarah. Namun karena huna dan hunaka juga maknanya adalah keterangan tempat di sini, di sana, maka dia juga disamakan dengan dorob makan, keterangan tempat. Sehingga tidak jarang atau seringkali kalau kita menanyakan apa di sana, bertanyanya madza hunaka. Alasannya adalah karena hunaka diidentikan, disamakan dengan dorob makan. Dan dorob sama dengan huruf. Namun, apabila nanti ada yang bertanya ma hunaka, juga dibenarkan. Karena hunaka adalah isim. Begitu ya. Tapi lazimnya, seringnya, kalau huna dan hunaka, pertanyaan apanya menggunakan madza. Madza huna, madza hunaka. Oleh karena itu, maka untuk pelajaran kita kali ini, untuk memudahkan tahapan berikutnya agar konsisten, kalau kita bertanya apa di sini, apa di sana, maka gunakan madza. Atau madza huna, atau madza huna. Mohon maaf, madza huna atau madza hunaka. Madza huna apa di sini, madza hunaka apa di sana. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan Ibu Nuriyah. Ya, maaf Ustaz. Saya nak tanya perbezaan antara minggu yang pertama tu. Untuk minggu ni teksnya berbunyi apa tu, sekolah di sini. Jadi di sini yang kedua, minggu yang kedua tu di sini sekolah, tapi untuk minggu ni sekolah di sini. Apa perbezaannya? Ada khabar? Baik, saya tulis screen share screen ya Bapak Ibu ya. Ya. Jawabannya. Baik, saya akan buatkan tulisan seperti ini. Silakan melalui WhatsApp. Apa bahasanya ini? Al-madrasatu hunaka. Al-madrasatu hunaka. Nah baik. Al-madrasatu ini di awal kalimat. Ini isim atau fi'il atau huruf? Isim. Isim. Baik, saya sampaikan. Apabila kita menemukan isim di awal kalimat, di awal jumlah, maka isim ini kedudukannya dalam kalimat adalah subjek. Mubtada. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan mubtada. Mubtadaun, subjek. Dan kata sesudah mubtada disebut dengan khobar. Nah, al-madrasatu apa ciri isim? Alif lam. Al-madrasatu di sini ciri isimnya ada dua. Alif lam dengan tamar buta. Ya, pertama diawali oleh alif lam, yang kedua ujungnya berupa tamar butoh. Tamar butoh itu ini. Tamar butoh. Kayak yang bulat. Ini tamar butoh. Kalau kita menemukan kata yang diawali oleh alif lam, pasti isim.
Begitupun kalau kita menemukan kata yang diakhiri oleh tak bulat, ta marbutoh, juga isim. Yang bulat juga ada yang disebut dengan ta marbutoh. Yang bulat di Indonesia bukan hanya tahu bulat. Dalam bahasa Arab, yang bulat juga ta marbutoh, tak bulat. Isim. Pak Ustadz kebanyakan tahu bulat tuh suaranya. Iya, betul. Bukatin juga suka. Baik. Nah, apabila kita menemukan isim di awal kalimat, apapun cirinya, ini kita baru sampaikan dua ya dalam kalimat ini, dalam kata ini, maka isim itu selalu kedudukannya sebagai mubtada. Nih. Dan mubtada atau isim yang berada di awal kalimat, di awal jumlah, selalu ma'rifat. Isim di awal kalimat selalu ma'rifat. Dan cara membuat isim menjadi ma'rifat adalah dengan cara memberikan alif lam pada awal kata itu, pada awal isim tersebut. Maka semula madrasatun, karena dia sebagai mubtada, maka harus diawali oleh alif lam sehingga menjadi al-madrasatu. Dan ketika diawali oleh alif lam, maka tanwinnya hilang. Semula begini. Bertanwin. Kalau tidak ada alif lam, bertanwin. Kalau ada alif lam, tidak boleh bertanwin. Alif lam dan tanwin tidak pernah bersatu. Alif lam dan tanwin tidak pernah bersatu. Ada alif lam, tanwin hilang. Alif lam hilang, tanwin datang. Begitu. Nah, mubtada itu harus ma'rifat. Dan ciri ma'rifatnya adalah menggunakan alif lam di awal kata atau di awal kalimat. Kecuali nama orang. Muhammadun tidak boleh diberi alif lam. Aliyun tidak boleh diberi alif lam. Adamu, Ibrahimu, Idrisu tidak boleh diawali alif lam. Karena itu nama-nama orang yang bersifat khusus. Seperti nama orang misalkan kalau di Indonesia ada namanya Joko, Bambang, Soekarno, itu tidak boleh diawali alif lam. Kalau nama orang biarkan apa adanya. Dan nama orang pasti ma'rifat. Tidak ada nakiroh. Begitu. Nah, sekarang kalimat al-madrasatu hunaka. Al-madrasatu ada mubtada dan hunaka khobar. Selalu setiap kalimat yang diawali oleh isim berarti adalah mubtada dan sesudah mubtadanya selalu ada khobar. Mubtada dan khobar selalu ada berdua bersama-sama. Tidak bisa ada mubtada tanpa khobar. Tidak mungkin ada khobar tanpa mubtada. Selalu ada. Nah, baik. Al-madrasatu hunaka artinya bagaimana? Madrasah itu di sana. Sekolah di sana. Madrasah, sekolah di sana. Sekolah di sana. Sekolah di Sekarang kita buat kalimat dibalik. Di sana ada sekolah. Atau di sana sekolah. Bagaimana bahasa Arabnya? Sekolah di sana. Al-madrasatu hunaka. Di sana sekolah. Madrasatu Madrasatun. Madrasatun. Dibalik. Di Hunaka sana madrasatun. sekolah. madrasatu. Huna madrasah. Huna. Nah, kalau di sana sekolah berarti kata di sana dulu diarabkan. Huna Hunaka madrasah. Madrasatu. Hunaka Hunaka madrasatun. Hunaka madrasah. Ini kalimat pertama. Madrasah. Nampak tak tulisan saya? Nampak?
Nampak ya. Hunaka madrasatun. Ini kebalikan dari kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama al-madrasatu duluan di depan, di hadapan. Ada alif lam. Sedangkan kalimat yang kedua madrasatun disimpan di akhir. Hunaka disimpan di awal. Nah, kalau kalimatnya begini, maka namanya berbeda. Yang pertama, al-madrasatu apa namanya tadi? Mubtada. Kedudukannya mubtada. Kedudukannya mubtada, subjek, subjek. Nah, tapi kalau al-madrasatu disimpan di akhir, maka namanya bukan sekedar mubtada, tapi namanya adalah mubtadaun muakhar. Oh, mutadaun akhir. Mubtadaun muakhar. Muakhar itu artinya diakhirkan. Mubtada yang diakhirkan. Oh, isim maf'ul ya Ustaz. Muakhar isim maf'ul benar. Yang diakhirkan. Mubtadaun muakhar artinya subjek yang disimpan di akhir. Maksudnya setelah khobar. Hunaka Mubtada muakhir. Dan mubtada muakhar berbeda dengan mubtada. Kalau mubtada harus ma'rifat, ada alif lam. Mubtada muakhar sebaliknya harus nakirah. Tidak ada alif lam. Karena nakirah tidak ada alif lam, maka menggunakan tanwin. Tuh. Hunaka madrasatun. Jadi kalau ditanya, kenapa madrasatun tidak menggunakan alif lam? Apa jawabannya? Sebab dia mubtada muakhar. Karena mubtada muakhar. muahar. Kerana ada hunaka. Apa itu mubtada muakhar? Mubtada yang dikemudiankan. Mubtada yang diakhirkan atau yang dikemudiankan. Apa syarat mubtada muakhar? Apabila tidak diawali alif lam. Nakirah. Karena tidak ada alif lam, maka ujungnya Tanwin. Terus apa syarat mubtada? Ada Diawali alif lam. Diawali alif lam. Ma'rifah. Isim ma'rifah. Isim ma'rifat. Kenapa al-madrasatu ma'rifat? Dia mubtada. Ada mubtada. Begitu. Begitu ya, dibolak-balik begitu. Nah, tadi saya sampaikan, setiap ada mubtada pasti ada khobar. Setiap ada khobar pasti ada mubtada. Nah, bagaimana nih yang ini, yang nomor 2? Hunaka madrasatun. Madrasatun ada mubtada muakhar. Mubtada juga. Mana khobarnya? Khobarnya ini. Hunaka. Khobar. Khobarnya bukan sekedar khobar, karena dia diawalkan. Khobar muqaddam. Nah, namanya khobar muqaddam. Apa itu khobar muqaddam? Khobar yang diawalkan. Khobar yang diawalkan, khobar yang didahulukan, khobar yang dikedepankan. Muqaddam dikedepankan. Muakhar dibelakangkan atau dikemudiankan. Nah, sebagaimana mubtada berpasangan dengan khobar, begitu juga khobar muqaddam berpasangan dengan mubtada muakhar. Ini prinsip-prinsipnya. Membuat kalimat ketika isim di awal atau isim di akhir. Ini kalimat yang dasar dalam membuat kalimat dalam bahasa Arab. Sampai sini paham? Barangkali ada soalan lagi, silakan. Tapi Ustaz, dari segi makna penggunaannya, adakah berbeza? Ada perbedaan. Contoh gini, yang nomor pertama,
Silakan terjemahkan. Madrasah Sekolah itu di sana. itu di sana. Sekolah di sana. Masjid itu di sana. Sekolah di sana atau boleh sekolah itu di sana. Yang nomor 2, Di sana sekolah. Di sana sekolah. di sana sekolah. Beda tidak? Atau Ustaz, di sana ada sekolah, boleh? Boleh, di sana ada sekolah boleh. Yang nomor 2, boleh di sana ada sekolah. Atau di sana ada sebuah sekolah. Karena nakiro. Kalau nakiro berarti sebuah atau sebatang. Oh, sebuah. Nakiro. Di sana. Ya, Ustaz, boleh saya tanya, Ustaz? Silakan Ibu Lela. Yang pertama tu madrasah tu dia ada alif lam menandakan dia makrifah. Kemudian hunaka tu adalah khabarnya. Ya. Pada jumlah yang kedua, kenapa kita tak boleh katakan yang hunaka tu mubtada dan madrasah tu khabar? Kerana kalau kita tengok madrasah tu dia nakirah. Ya. Itulah kenapa hunaka itu dianggap sama dengan huruf jar. Karena hunaka itu maknanya dzorof. Hunaka itu maknanya dzorof, keterangan tempat. Keterangan tempat itu bukan subjek dalam sebuah kalimat. Keterangan tempat itu adalah menerangkan subjek. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Melayu saya tidak tahu, tapi barangkali ini bisa memberikan gambaran ya. Begini. Buku besar. Apa yang diterangkan? Apa yang dijelaskan? Buku itu besar. Buku diterangkan. Buku besar. Besar itu adalah keterangan untuk buku, benar? Kabar. Besar itu adalah menerangkan. Ya, sifat. Jelaskan. D. Diterangkan, menerangkan. Nah, diterangkan itu adalah subjek. Menerangkan itu adalah objek predikat atau dalam bahasa Arab disebut dengan khobar. Keterangan. Khobar itu menerangkan. Kabar kan berita, kabar. Khobar itu artinya menerangkan subjek. Buku besar. Berarti buku itu diterangkan. Besar itu menerangkan buku. Sekarang misalnya buku di sana. Mana yang menerangkan, mana yang diterangkan? Buku di sana. Di sana terang. Di sana menerangkan buku. Di sana ada buku. Yang jadi subjek buku, yang subjek dalam jumlah ini mana? Di sana. Subjek buku. Buku. Yang jadi subjek buku. Subjek buku. Berarti diterangkan ya D. Di Di sana sana. adalah M. Menerangkan. Di sana itu menerangkan buku posisinya ada di mana. Menerangkan dia jadi. Ya. Hukum DM. Nah, hukum DM. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan hukum DM. Kalau dalam bahasa Melayu apakah sama? Hukum DM apa? Di sana menerangkan. Menerangkan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ini penjelasan tentang D sama M. D itu adalah diterangkan, M itu menerangkan. D itu subjek, M itu predikat atau dalam bahasa Arab khobar. Nah, sekarang kalimatnya dibalik. Besar. Buku. Besar buku. Mana diterangkan? Mana menerangkan? Diterangkan buku. Tetap. Buku meskipun di belakang, buku tetap dia adalah diterangkan. Besar meskipun di depan, dia tetap menerangkan. Berarti buku meskipun dikemudiankan di belakang, tetap ini mubtada dalam bahasa Arab. Besar tetap khobar meskipun di depan. Begitupun kalau ini di sana buku. Di sana.
Mana yang D, mana yang M? M di sana. M di sana tetap. D. Mana D? Buku D. Buku di D atau di. Jadi tetap kata itu posisinya sama. Mubtada tetap mubtada, khobar tetap khobar, meskipun tempatnya berbeda, di depan atau di belakang. Hanya saja namanya, kalau di nomor 2 ini, khobar disebut muqaddam, mubtada disebut makhor. Begitu Ibu. Jadi kesimpulannya, hunaka madrasatun, hunaka itu keterangan tempat sehingga dia tidak bisa menjadi mubtada. Salah. Hunaka itu adalah keterangan tempat sehingga dia tidak bisa menjadi mubtada melainkan khobar. Sekalipun di depan. Melainkan Dan apa karena Ustaz? dia berada di awal jumlah, di awal kalimat, maka dia disebut dengan khobar muqaddam. Muqaddam. Begitu. Begitu Ibu. Syukran Ustaz. Ya, Ulang baik. ayat Ustaz tu Ustaz. Ulang balik. Apa? Ulang Gimana, Bu? balik hunaka tu. Hunaka tidak boleh menjadi mubtada Ustaz. Ya, baik. Ulang yang itu Ustaz. Baik. Hunaka adalah keterangan tempat. Setiap keterangan tempat dia tidak bisa menjadi mubtada. Sekalipun di awal kalimat, di awal jumlah. Keterangan tempat tidak bisa menjadi mubtada sekalipun berada di awal kalimat atau di awal jumlah. Dan ketika ada keterangan tempat berada di awal jumlah atau di awal kalimat, maka ia hanya bisa menjadi khobar. Dan karena ia berada di awal kalimat, di awal jumlah, maka namanya adalah khobar muqaddam, yang artinya khobar yang didahulukan, yang diawalkan. Begitu. Seperti dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun Ustaz. Ya, baik. Nah, ini nyambung. Tadi saya sampaikan bahwa dzorob itu sama dengan huruf jar. Baik, saya tulis dulu ya. Dzorob itu sama dengan huruf jar. Contoh gini. Dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah di bagian-bagian awal, tadi sudah dibacakan oleh Ibu Laila, ada ayat yang berbunyi begini. Fi qulubihim maradun. Tuh, perhatikan. Fi qulubihim maradun. Tahukah ini huruf jar? Huruf jar kan fi itu? Ya Ustaz. Sesudah huruf jar pasti isim kan? Ya, majrur. Majrur. Ibu tanya tidak, kenapa kulub tidak ada alif lam? Bukankah dia setelah huruf jar? Ini mudhaf. Sebab dia nak pesan. Karena rangkaian kata kulubi dan him. Kalau ada dua rangkaian kata, kata pertama tidak boleh ada alif lam. Ini sudah meningkat. Kalau tidak dirangkai, asalnya gini. Fi al-qulubi. Fil kulubi. Setelah huruf ja harus ada alif lam. Fil kulubi. Tapi al-kulubi dirangkai dengan kata him. Berarti dua rangkai kata menjadi satu kesatuan.
hati-hati mereka. Nah, dalam bahasa Arab, kalau ada kata dirangkai dengan kata berikutnya, kalau ada isim dirangkai dengan kata isim berikutnya, maka isim yang pertama tidak boleh diawali alif lam lagi. Dan tanwin. Dan juga tidak boleh bertanwin. Dalam bahasa Arab, rangkaian dua kata itu, yang pertama disebut mudhof, yang kedua disebut mudhof ilaih. Tapi yang ini saya tidak akan jelaskan dulu, nanti pada waktunya. Ini perkenalan dulu. Jadi setelah huruf jar harus ada alif lam. Tapi kalau dirangkai, maka alif lamnya hilang. Sehingga kulubihim. Tidak boleh kita ucapkan fil kulubihim. Tidak boleh. Baik. Kita teruskan dulu. Fi kulubihim ini huruf jar. Fi-nya. Kulubihim adalah majrur atau isim yang diawali oleh huruf jar. Isim di awal kalimat. Maaf. Fi kulubihim adalah jar majrur di awal kalimat. Berarti apakah dia menjadi mubtada? Tak. Tidak. Dia Ah, khabar. bukan. Apa kalau gitu namanya? Menjadi Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Menjadi khobar. Muqaddam. Tapi khobarnya kan di depan. Maka namanya khobar apa? Khabar muqaddam. Muqaddam. Khobar muqaddam. Tuh. Muqaddam muakhir. Khobar muqaddam. Setiap ada jar majrur atau zorof di awal kalimat, di awal jumlah, maka jar majrur atau zorof itu kedudukannya atau namanya adalah khobar muqaddam. Silakan Ibu Bapak catat ya. Ini prinsip teori yang mendasar dalam buat kalimat dalam bahasa Arab. Apabila ada jar majrur Di awal. atau zorof di awal kalimat, di awal jumlah, maka jar majrur itu atau zorof itu kedudukannya sebagai khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan. Tidak pernah bisa menjadi mubtada. Sekalipun di awal kalimat. Dan karena dia sebagai khobar muqaddam, berarti diikuti oleh apa? Oleh mutada. Mutada. Oleh mutada muakhir. Karena pasangannya itu. Pasangan mubtada muakhir, khobar muqaddam. Pasangan mubtada, khobar. Tuh, baik ya. Nah, lalu mana mubtada muakhirnya? Maradun. Maradun. Maradun berarti mubtada muakhir. Tuh. Mubtada ya Kemudiankan. diakhirkan. Coba lihat, apa syaratnya mubtada muakhir? Syaratnya apabila jumlah dimulai tanwin. Disebut isim majrur. Nakiro. Syaratnya mubtada muakhir nakiro. Oh, silap-silap tadi kan khabar muqaddam. Oh, mutada Apa ciri nakironya? Tanwin. Tanwin tak ada alif. Bukan. Tidak ada alif lam. Dia lupa dia tak Ciri makrifat. nakiro tidak ada alif lam. Karena tidak ada alif lam, maka bertanwin. Iya. Ciri nakiro adalah tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam. Tanwin akibat tidak ada alif lam. Muqtada. Sekolah. Nah, tadi Pak Haji Parman menulis jadi cek ayat berikutnya, lanjutannya. Fazadahumullahu maradha. Terus
walahum qulubihim maradun fazadahum Allah walahum walahum Lahum adzabun alim. azabun alimun Alimun bima alimun. kanu Alimun saya tidak tulis. yaksibun. Ribun. walahum azabun Walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Perhatikan, ada wawu kita nggak bahas dulu. Ini ada lahum, ada azabun. Ini strukturnya apa? Apa dan apa? Jar wa majrur. Ujar. Muqaddam dan Lahum jar majrur. Jar wa majrur. Berarti lahum apa kedudukannya? Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Kenapa disebut khabar muqaddam? mubtada muakhar. tidak muakhar Lahum kenapa disebut sebagai khabar muqaddam? Tidak Karena ada huruf jar dengan domir. Kenapa lahum disebut sebagai khabar muqaddam? berada di awal kalimah Karena Khabar sebelum ada jar majrur di awal kalimat. Kenapa lahum disebut sebagai khabar muqaddam? Karena jar majrur di awal kalimat, Wal kalimat. di awal jumlah. Ya. Berarti lahum ini apa kedudukannya? Khabar khabar muqaddam. Terus azabun apa kedudukannya? Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Kenapa azabun disebut dengan mubtada muakhar? Isim nakira. Tak ada alif lam. Karena isim setelah khabar muqaddam. Iya. Apa syaratnya mubtada muakhar? Mubtada muakhar. Isim nakira. Nakiro. Apa cirinya nakiro? Tak ada alif lam. Tidak ada alif lam. Kenapa bertanwin? Kerana tidak ada alif lam. Karena tidak ada alif lam. Azabun. Lanjutannya alimun ya. Ini tidak kita bahas sekarang. Nanti pada waktunya. Belum azabun alimun. Coba kembali ke kata al-madrasatu hunaka. Kalau kalimat lahum azabun ditukar posisinya, lahum di belakang, azabun di depan, bagaimana kalimatnya? Azabu. Al-azabu lahum. Begitu. Iya, Masya Allah Ustaz. Yang di atas fi qulubihim maradun. Coba ubah, tukar posisinya. Al-maradu fi qulubihim. Al-maradu fi qulubihim. Mudah kan? Masya Allah. Nah, ini dari segi struktur kalimat. Tadi Bu Nuria bertanya, apa beda maknanya? Ada tidak perbedaan makna? Ada. Ada bedanya. Fi qulubihim maradun. Artinya adalah di dalam hati mereka ada penyakit. Sekarang kalau dibalik, al-maradu fi qulubihim. Apa artinya? Di dalam Penyakit itu di hati mereka. Di hati-hati mereka. Itu di dalam hati-hati mereka. Penyakit itu di dalam hati mereka boleh. Al-madrasatu hunaka. Sekolah di sana. Hunaka madrasatun. Di sana ada sekolah. Nampak Ada jelas. bedanya. Jelas Ustaz punya penerbangan Ustaz. Nalar kita, pikiran kita pasti bisa membedakan antara kedua kalimat ini. Tetapi kalau saya jelaskan begini penjelasannya. Dalam bahasa manapun, bahasa Arab,
bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, mungkin bahasa yang lain. Sebuah kata disebut di awal, berarti dia adalah pokok titik tekan dari kalimat itu. Dalam bahasa manapun, sebuah kata ketika disebut di awal, berarti kata yang di awal itu adalah titik tekan dari kalimat tersebut. Titik utama. Stressing point. Titik utama. Titik tekan dari kalimat itu ada pada kata yang pertama. Itu maksudnya apa Ustaz? Titik apa tekan tu? Baik. Maksudnya yang penting ya Ustaz ya. Al-madrasatu hunaka. Lihat contoh. Al-madrasatu hunaka. Sekolah di sana. Berarti yang menjadi pokok bahasan penekanan dalam kalimat ini adalah sekolah. Al-madrasah. Nak menjadikan. Berarti pembicara sedang berbicara tentang sekolah. Pokok utama cerita tu Ustaz Pokok utama cerita adalah sekolah. Pokok utama cerita dalam kalimat ini adalah sekolah. Dalam kalimat yang pertama. Sekolah. Ya, sekolah bagaimana? Di mana? Seperti apa? Nah, si pembicara sedang bercerita tentang sekolah. Bahwa sekolah, domisilinya, posisi letaknya ada di sana. Bukan di sini. Pokok bahasa, pokok cerita terletak pada kata yang disebut pertama dalam kalimat. Sedangkan kalimat yang di bawah, hunaka madrasatun nomor 2, titik tekan atau pokok utama dalam cerita nomor 2 ini adalah di sana. Di sana ada apa? Ada sekolah, ada masjid, ada pohon, atau yang lain. Jadi pokok ceritanya adalah di sananya, bukan sekolahnya. Begitu. Nanti Bapak Ibu, ketika dua kalimat ini, yang pertama dan kedua, dibuat pertanyaan atau soalan, maka nanti soalannya pun berbeda. Coba gini, saya buat kalimat dalam bahasa Indonesia. Silakan. Ada dua kalimat. Sekolah di sana atau sekolah itu di sana. Itunya boleh dimunculkan, boleh tidak ya? Lalu yang bawah, di sana ada sekolah. Adanya juga boleh dimunculkan, boleh tidak? Silakan buat soalan, buat pertanyaan untuk nomor pertama. Sekolah di sana. Apa pertanyaannya? Bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Ada apa di sana? Nomor 1. Di mana sekolah? Di mana sekolah itu? Itu. Ya. Itu Nomor di pertama, di mana sekolah itu? Itu. Betul. Di mana sekolah itu? Apa jawabannya? Sekolah itu di sana. Sekolah itu di sana. Sekarang yang bawah.
di sana ada sekolah. Apa pertanyaannya? Apa soalannya? Apa ada di sana? Ada di Bagaimana? sana. Apa ada di sana? Apa di sana? Apa di sana? Ada apa di sana? Atau Ada apa di sana pun boleh Ustaz. ada apa di sana? Nah, boleh kan Ustaz? Boleh. Apa di sana atau ada apa di sana? Yang ini juga sama, boleh di mana sekolah. Tanpa itu. Jadi kalimat sekolah di sana dan di sana sekolah, pertanyaannya, soalannya beda. Nah, konsep dasar bahasa ini berlaku juga dalam bahasa Arab. Yang akan kita pelajari pada pelajaran ketiga malam ini. Kalau masih ada waktu, masih ada masa. Tapi konsep dasarnya dulu kita pahamkan, kita pahami bersama. Sekolah di sana al-madrasatu hunaka. Di sana sekolah hunaka madrasatun. Pulpen di atas meja. Apa bahasa Arabnya? Al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu alal maktabi. Atau gini dulu, yang mudah. Orang Muslim di dalam masjid. Bagaimana bahasa Arabnya? Al-muslimu fil masjid. Al-muslimu fil masjid. Sekarang kalau di masjid ada Muslim. Fil masjid. Muslimun. Fil masjidi Muslimun. Fil masjidi muslimun. Nah, begitu. Fil masjidi muslimun. Begitu, beda ya. Nah, sekarang Muslim di dalam masjid. Apa pertanyaannya? Aina muslimu? Bahasa Indonesia dulu. Bahasa Melayu. Siapa di dalam masjid? Bukan. Di mana Muslim itu? Mana Muslim di masjid. Di mana apa pertanyaannya, soalannya? Di mana Muslim? Di mana Muslim? Di mana Muslim? Muslim di masjid. Berarti soalannya adalah di mana Muslim? Mana Muslim itu? Lalu di masjid ada Muslim. Apa soalannya? Di masjid ada Muslim. Ada apa? Siapa Ustaz? Siapa di masjid? Di masjid ada siapa? Di masjid. Siapa ada di masjid? Ada siapa di masjid? Di masjid. Atau kalau di Melayu mungkin siapa ada di masjid, begitu ya? Pertanyaannya. Ya, kalau di Melayu siapa ada, kalau di Indonesia ada siapa? Ada siapa? Ada siapa atau siapa ada di masjid? Begitu. Beda kan? Di mana Muslim, ada siapa di masjid? Beda kan pertanyaannya? Beda. Pertanyaannya dengan di mana Muslim? Berbeda. Karena berbeda maka pemahamannya pun berbeda. Beda. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Maksudnya kita kena cari kuncinya Ustaz. Soalan tu itu pada siapa? Titik tekannya. Benar. Kalau sebuah kata disimpan di awal kalimat, berarti itu boleh keyword ya, kata kunci, keyword. Boleh pokok utama bahasan. Tadi Ibu Mastina menyebutnya pokok utama cerita, boleh. Tadi Ibu Lena bilang ini sebagai apa tadi Bu? Keyword, kata kunci. Boleh juga kata kunci. Di sebuah kata disebut di awal kalimat itu berarti sebagai kata kunci yang menjadi pokok cerita dalam kalimat. Yang temukan di Al-Quran banyak contoh-contoh yang kata-katanya tukar tempat. Sebagai pembahasan,
Saya beri contoh saja, satu saja. Ini sudah populer, kita hafal. Ini kemarin di kelas Ustaz hari Jumat disampaikan. Tapi sekarang saya sampaikan semuanya biar semuanya tahu dan ini materi dasar. Apa bacanya? Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Alhamdulillah apa kedudukannya? Mubtada. Mubtada. Lillahi apa? Khabar. Khabar. Sekarang coba balik kalimat ini. Ditukar posisinya. Lillahi Lillahi hamdun. Bagi Allah sekali. Lillahi hamdun apa kedudukannya? Lillahi apa? Khabar. Khabar muqaddam. Lillahi khabar muqaddam, hamdun ada makhor. Nah, ini dua kalimat ini, dua jumlah ini dari segi i'rab, dari segi kedudukan kata, dari segi struktur kata berbeda. Jabatan katanya beda. Meskipun kata-katanya sama. Alhamdu, hamdun. Lillahi, lillahi. Tetapi kedudukan katanya dalam kalimat ada perbedaan. Ada perbezaan. Nah, ini dari segi kedudukan. Dari segi struktur. Sekarang, apa makna dari masing-masing? Adakah perbedaan antara keduanya? Coba kita lihat. Yang pertama, silakan terjemahkan. Segala pujian bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Yang atas, asalnya adalah pujian milik Allah. Pujian kepunyaan Allah. Milik Allah, boleh saya? Pujian itu milik Allah. Pujian itu kepunyaan Allah. Itu asalnya begitu terjemahan awalnya. Lalu oleh kita diterjemahkan lebih untuk menguatkan rasa dengan ungkapan segala puji milik Allah atau segala puji kepunyaan Allah. Kata segala ini untuk menguatkan makna. Kata alhamdulillah tidak ada kata segala. Lalu kenapa terjemahannya ada kata segala? Itu untuk menguatkan makna. Dan secara bahasa dibenarkan. Nanti kalau kita belajar tafsir, ini namanya adalah istighraq. Tapi ini tidak kita bahas dulu. Tapi intinya ini asalnya maknanya adalah pujian kepunyaan Allah. Di Al-Quran ada tidak ayat ini? Ada. Alhamdulillah ada. Surat apa? Dalam Fatihah. Ayat berapa? Al-Fatihah. Ayat 1, 2. Ayat kedua. Ayat kedua. Sekarang yang kedua. Lillahi hamdun. Apa maknanya? Allah memiliki pujian Bagi Allah. Biasanya kita menerjemahkannya dengan bagi Allah pujian. Atau apa? Kepunyaan Allah pujian. Begitu ya? Nah, kalau kita ikutin dari alur pertama, alhamdulillahi pujian milik Allah, maka yang kedua ini menerjemahkannya adalah Allah memiliki pujian. Allah memiliki sebuah pujian. Pujian. Kepunyaan Allah pujian. Hanya se-Allah pujian. Menerjemahkannya bukan kepunyaan Allah pujian, tapi Allah memiliki pujian. Allah mempunyai pujian. Kepunyaan menjadi kata kerja, mempunyai. Allah memiliki pujian. Begitu. Mananya beda. Alhamdulillahi dengan lillahi hamdun ini dari segi kedudukan kata berbeda. Yang pertama alhamdulillahi, alhamdulillah mubtada, lillahi khobar. Yang kedua lillahi hamdun, lillahi khobar muqaddam, hamdun mubtada makhor. Kedudukannya, jabatan katanya beda.
jabatan posisi kata dalam kalimat. Kalau saya mengatakan kedudukan, itu maksudnya adalah jabatan kata dalam kalimat. Jabatan posisi dalam kalimat. Jabatan katanya beda. Begitupun dalam makna juga berbeda. Yang atas segala puji atau pujian milik Allah, yang bawah Allah memiliki pujian. Rasanya beda tidak? Beda. Dan kedua kalimat ini di Al-Quran kita temukan banyak, dua-duanya. Kalau kita belum tahu ilmu ini, kita anggap keduanya sama. Tapi kalau kita sudah tahu perbedaan antara keduanya, maka kita bisa merasakan perbedaan dari kedua kalimat ini. Ketika Allah mengatakan di Al-Quran, Alhamdulillahi, maksudnya apa? Dan ketika kita membaca Al-Quran, Lillahi hamdun, kita paham maksudnya apa? Dengan ilmu bahasa Arab uslub ini. Begitu. Sampai sini paham? Bapak Ibu silakan. Kalau ada mau tanya. Dengan hanya kedudukan dalam perkataan itu di awal menjadikan makna berubah, Ustaz? Ya, maknanya berubah. Maknanya berubah. Tapi saya rasa perbezaannya tak berapa ketara kan Ustaz? Tidak terlalu jauh. Tidak berapa jauh ya? Tidak terlalu jauh. Ya. Saya rasa jauh, Ustaz. Jauh ya, Bu ya? Saya rasa jauh. Untuk yang pertama tu Alhamdulillah tu segala pujian tu milik Allah. Tapi kalau yang kedua, apa yang jadi milik Allah? Pujian. Milik Allah tu macam-macam, tapi salah satunya daripada ni adalah pujian. Ya, bagus. Ya, silakan. Yelah, akan-akan lah dia punya maknanya tak berapa jauh saya rasa. Ya. Kalau pujian milik Allah. Kalau ya, saya Ustaz, bagi Allah kepujian. Kalau yang pertama tu Alhamdulillah itu maksudnya hanya Allah yang layak dipuji. Yang kita pertama, Alhamdulillah. Baik, begini. Ini sudah masuk tafsir ya. Ini kita belajar bahasa Arab, tapi sekaligus masuk tafsir Al-Quran. Begini, tadi kita sudah sampaikan pada menjawab pertanyaan dari Ibu Laila. Ketika ada sebuah kata di awal kalimat, maka dia adalah keyword, kata kunci. Atau tadi Ibu Maslina, pokok cerita ya, apa tadi? Pokok utama dalam cerita. Pokok utama cerita. Nah, Alhamdulillahi berarti pokok utamanya apa? Pujian. Alhamdulillah. Pujian yang ada di alam dunia ini, baik pujian yang datang kepada saya, kepada orang di depan saya, orang yang di belakang saya, yang di samping saya, di semua yang kita miliki ini, itu bukan milik kita. Hanya untuk Allah. Semua pujian yang ada di alam dunia ini, yang ditujukan kepada saya, kepada di depan saya, kepada kita, dan kepada semua di depan kita, tanpa kecuali pada hakikatnya adalah milik Allah semata-mata. Bukan milik saya, bukan milik antum, bukan milik mereka, bukan milik semua semesta ini, tapi hanya milik Allah semata-mata. Kita hanya dapat titipan-titipan saja. Titipan pujian yang semuanya milik Allah. Titipan kebaikan semuanya milik Allah. Titipan kesempurnaan semuanya milik Allah. Kita tahu di sekeliling kita ada banyak pujian, ada banyak apresiasi, ada banyak kesempurnaan, ada banyak kebaikan, ada banyak kebenaran. Tapi itu semuanya adalah relatif. Karena itu semuanya milik Allah sebagai pemilik tunggal. Kita hanya dapat
titipan-titipannya saja. Kita tak layak dipuji Ustaz. Ya, kita tak layak dipuji. Karena pujian milik Allah semata-mata. Nah, sedangkan yang bawah, yang ini lillahi hamdun, pokoknya adalah Allah. Pokok bahasanya adalah Allah. Kata kuncinya adalah Allah. Allah mempunyai. Allah itu mempunyai. Mempunyai apa? Banyak hal. Kesempurnaan, kebenaran, kebaikan, kebajikan, keindahan, keunggulan, keistimewaan, dan juga pujian. Allah punya semuanya. Salah satunya adalah pujian. Dua kata ini sama disebutkan dalam dua kalimat ini. Tetapi ketika dia disebut di awal, berarti kata yang pertama itulah yang menjadi pokok bahasan dalam cerita, ungkapan yang sedang dituturkan oleh seorang pembicara atau penyampai. Begitu. Ustaz, afwan Ustaz, kalau untuk yang ayat yang kedua ini yang bermula dengan huruf jar, jar majrur, boleh ini apa, boleh kita beri maknanya sebagai macam hanya, seperti macam lillahi mulkus samawati wal ard. Bagaimana Ibu? Ulangi. Bagi ayat yang kedua, bermula dengan huruf jar dan majrur, boleh kita beri artinya sebagai hanya, seperti dalam lillahi mulku samawati wal ard. Ya. Tidak, Bu. Tidak selalu. Kata hanya itu hanya untuk penguatan makna saja. Dari segi bahasa tidak harus menggunakan hanya. Dan kalaupun kita menemukan kata hanya dalam terjemahan ayat ini, itu hanya untuk menguatkan makna. Tidak selalu. Tidak harus maksudnya. Begitu Ibu. Lillahi hamdun, Allah memiliki pujian. Kalaupun ada yang menerjemahkan hanya milik Allah pujian, itu hanya untuk menguatkan makna semata-mata. Sedangkan dari segi bahasa tidak ada unsur makna hanya. Ustaz. Begitu. Nah, mungkin Ibu bertanya, bukankah dalam tahmid yang kita baca walillahil hamdu ada alif lam ya? Ada Ustaz. Sering dengar kan? Ada alif lam. Ada alif lam. Ah. Alhamdulillah apa kedudukannya? Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Kenapa ada alif lam? Kenapa ada alif lam? Kan tadi harus nggak ada alif lam. Kira. Nah, ini pelajaran berikutnya. Kenapa ada alif lam Ustaz? Karena ada alif lam kan? Tidak menggunakan alif lam. Itu silakan dijadikan pegangan. Tetapi nanti kita juga sering temukan mubtada muakhar menggunakan ma'rifat. Contohnya walillahil hamdu atau waalaikumsalam. Oh, masih boleh gunakan alif lam Ustaz? Ya. Dalam mubtada muakhar. Boleh, tapi untuk maksud tertentu. Oh, okey. Ini nanti kita bahas pada waktunya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa nanti jangan heran
kalau nanti kita temukan mubtada muakhir ada alif lam, itu bukan berarti berselisih dengan teori yang tadi kita sampaikan. Ini ada penjelasan berikutnya. Begitu. Jadi untuk sementara saat ini, kalau kita membuat kalimat yang berupa mubtada muakhir, maka gunakan isim nakirah. nakirah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Cukup banyak ya kita bahas hari ini, lumayan, alhamdulillah. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Dan ini dasar ya, dasar dalam buat kalimat bahasa Arab. Baik, sampai sini barangkali ada pertanyaan? Cukup ya? Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dapat saya. Kalau begitu saya izin ini saya hapus. Ustaz, maaf Ustaz. Ya, Lukman. Kalau kita cakap al-madrasatu hunaka, bermaknanya madrasah tu kita dah kenal lah, kita dah tahu dia khusus. Betul. Sekolah tu. Betul tak Ustaz? Sudah makrifat tertentu. Dia isim makrifah. Tapi kalau kita cakap hunaka madrasatun, maknanya sekolah tu kita belum kenal yang mana satu. Benar. Betul macam gitu? Betul. Macam gitu Ustaz Betul. Itulah sebabnya yang kedua ini kita nerjemahkannya dengan di sana ada sebuah sekolah. Sebuah sekolah belum jelas sekolah yang mana. Belum jelas sekolah seperti apa. Sekolah yang besar atau kecil. Sekolah dasar atau menengah atau lanjutan. Belum jelas. Tapi kalau yang pertama, al-madrasatu hunaka, sekolahnya sudah tertentu, sudah diketahui. Misalnya sekolah dasar atau lanjutan atau yang lain. Jadi begitu jugalah alhamdulillah, maknanya segala pujian tu memang khusus milik Allah. Tapi kalau kita cakap lillahi hamdun, maknanya milik Allah tu segala pujian, maknanya berbagai-bagai bentuk pujian. Kalau hamdun artinya sebuah pujian yang belum diketahui. Ya. Jadi dia datang dalam berbentuk-bentuk pujian Ustaz Kalau alhamdu, lillahil hamdu, maka pujiannya sudah tertentu. Sudah tertentu Ya. Oleh kerana ada alif lam. Kalau ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, maknanya berbagai bentuk pujian. Hamdun. Belum diketahui. Belum diketahui. Baik Ustaz. Baik. Itu bezalah antara isim makrifah dengan nakirah. Iya. Tapi ada tambahan. Saya maknanya tertentu, alif lam itu maknanya juga seluruh. Iya Ustaz. Segenap. Semua. Makanya walillahil hamdu. Kenapa ada alif lam? Itu maknanya adalah Allah memiliki semua pujian. Nah, itu. Begitu. Baik Ustaz. Khair. Syukran. Untuk macam mana pujian itu umum. Ya, makasih. Sama-sama Pak. Alhamdulillah. Ini sudah cukup ini yang ini? Alhamdulillah Ustaz. Ya, Kalau itu saya hapus ya. Ya. Baik. Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang pelajaran kita apa ini? Hari ini. Di mana? Di mana? Apa bahasa Arabnya di mana? Aina. Aina. Nah, kalau gitu saya izin mau share screen lagi. Ini ada berapa peserta? Ada 31 orang ya. Nanti yang tidak masuk pada malam hari ini nanti insya Allah bisa lihat rekaman ya. Nah, baik. Tadi kita membuat kalimat ini. Al-madrasatu hunaka. Apa artinya nih?
Sekolah itu di sana. Sekolah itu di sana. Sekolah itu di sana atau sekolah di sana. Sekolah itu. Sekolah. Sekolah itu. Apa? Apa tu Ustaz contoh? Benar. Trouble. Terpicit, Bu. Ya, sekolah Itu sana. Buat pertanyaan untuk ini. Di mana sekolah Lain itu? nama satu. Di mana sekolah? Bahasa Melayu Ustaz ya. Di mana sekolah? Di Sekolah. mana sekolah? Di mana sekolah? Sekarang bahasa Arab kan? Aina madrasatu. Aina. Madrasah. Aina al-madrasah. Oh, aina al-madrasatu. Aina. Setelah aina menggunakan alif lam. Alif lam Ustaz. Mengapa? Karena madrasah ini ada mubtada. Oh. Mubtada harus pakai alif lam. Marifat, benar tidak? Iya. Yang tadi kita bahas. Jadi pelajaran tadi yang kita uraikan panjang itu nyambung dengan pelajaran hari ini. Dan itu menjadi dasar. Dasar kita membuat kalimat dalam chapter 3. Yang tadi kita bahas itu. Al-madrasatu hunaka, aina al-madrasatu. Nah, makanya lihat di sini ya, di teks ini. Di sini. Sekolah di sini. Bahasa Arabnya apa? Al-madrasatu huna. Al-madrasatu huna. Nah, silakan sambil diperbaiki ya yang lain. Nomor 2. Al-masjidu hunaka. Al-masjidu hunaka. Harus pakai alif lam ya. Tuh. Murid ada di sekolah. Murid apa tadi? WA. Fil madrasati. At-talibu ada alif lam ya, at-talibu ya. Fil madrasati. Ya. Fil madrasati. Marifat. Ustaz, tadi saya datang terlambat, itu materinya belum punya. Oh, bahasanya ya. Baik, saya WA ke Ibu deh. Tunggu sebentar, Bu. Oh, sebentar. Udah. Silakan Ibu Pipi lihat di WA. Ya, kasih Pak Ustaz. Nah, sekarang orang sholat ada di masjid yang tadi ditanyakan ya oleh Pak Jeparman di WA. Orang sholat itu bahasa Arabnya ini. Musallin. Musallin bertanwin. Nah, ini saya perlu sampaikan. Semua isim pada mulanya huruf terakhirnya dhammah. Musallin harusnya dhammah. Madrasatun, kitabun, qalamun. Muslimun, Muhammadun, Aliyun. Salmanu, Ibrahimu, Adamu. Semua isim pada mulanya dhammah, huruf terakhirnya. Semuanya. Nah, tetapi nanti akan sering kita temukan isim-isim lain yang ujungnya kasroten.
musallin. Bagus coraknya yang mana? Musallin, muttaqin, mudohin, mugonin, banyak lain. Nah ini rumusnya. Kalau kita menemukan isim yang ujungnya kasrotain, in, maka sesungguhnya semula adalah ada huruf ya di belakang. Semula adalah musalliyun. Semua isim yang huruf akhirnya kasrotain pada mulanya adalah diakhiri oleh huruf ya. Namun huruf ya-nya wajib dibuang. Musallin asalnya musalliyun. Ujungnya domaten, musalliyun. Tetapi huruf ya-nya dibuang, wajib. Huruf ya-nya wajib dibuang. Tapi huruf ya protes. Mengapa saya dibuang? Kenapa terjadi diskriminasi pada diri saya? Kata huruf ya. Kata yang punya konsep, kamu harus dibuang. Tidak boleh tidak. Kata ya, baik, boleh saya dibuang. Tapi tolong tanwin saya selamatkan. Jangan dibiarkan begitu saja. Kamu boleh buang diriku, tapi jangan tanwinku. Kata huruf ya. Nah, kata yang punya konsep bahasa Arab, boleh tanwin kamu dipertahankan. Tapi karena kamu sudah tidak ada, maka tanwin kamu kita pindahkan ke kasroh sebelum kamu. Maka jadilah musallin. Begitu. Jadi musallin asalnya adalah musalliyun. Muttaqin asalnya adalah muttaqiyun. Muttaqiyun. mugonin asalnya adalah Ghaniyun. ya. Nah, sekarang orang sholat di masjid. Al-musalliyu fil masjid. Nah, kalau ada alif lam, maka huruf ya-nya muncul lagi. Al-musalliyu Masya Allah. fil masjid. Kalau Musalliyuna. ada alif lam, maka huruf ya-nya muncul lagi. Ya. Dan huruf ya-nya gembira, dia muncul kembali. Munsorif Ustaz. Ya, muncul kembali di kata yang dia punya. Tetapi kebahagiaannya belum 100%. Kenapa? Karena harokatnya tidak boleh muncul. Ya. Jadi al-musolli saja. Oh. Al-musalli. Huruf ya sudah gembira karena muncul dalam kata itu. Namun kegembiraannya tersendat, terhalang. Kan harokatnya tak boleh muncul bersama dirinya. Al-musolli. Semuanya begitu. Al-musolli, al-muttaqi, al-mughni, semuanya. Nah, jadi gimana nih? Orang sholat ada di masjid. Al-musalli fil masjidi. Nah, begitu. Al-musalli fil masjidi. Al-musalli apa kedudukannya? Mubtada. Mubtada. Fil masjidi? Jar majrur. Khabar. Jar majrur. Khabarnya terbuat dari jar majrur. Bagus. Dalam syibul jumlah. Syibul jumlah boleh. Nah sekarang berkaitan dengan bahasan tadi. Coba tukar posisinya. Fil masjidi Musallin. Musallin. Bagaimana? Musallin. Bagaimana? Musallin. Gayanya tidak?
Tak ada. Ya, Ada. tidak ada Tak ya ada. dan baris kasratain. Sebab dah ada Tidak ada ya. dah ada tanwin. Kenapa tidak ada ya? Tidak ada alif lam. Tak ada alif lam. Tidak ada alif lam. Tidak ada Islam. Kenapa ayahnya tidak ada? Dia tak ada Kerana Nakirah. Dia jadi nakirah. kerana tiada alif lam. Tidak ada alif lam. Siapa yang buang? Siapa yang buang? Tanwin. Tak ada alif lam sebab ada tanwin. Yang buang yang buat konsep bahasa Arab dulu. Orang dulu. Begitu. Fil masjidi musallin. Apa artinya? Yang pertama dan kedua. Di dalam masjid yang ada orang solat. Orang bersolat ada Di dalam masjid. di dalam masjid. Di Orang bersolat Yang pertama terjemahkan. orang Di bersolat. dalam masjid Orang solat orang ada di masjid. Ada di Yang masjid. pertama di dalam masjid ada orang yang sholat atau ada seorang yang sholat. Ya. Yang kedua Orang bersolat di dalam masjid. orang sholat Solat itu di dalam masjid. Itu di dalam masjid. Di dalam masjid. Apa maknanya? Di dalam masjid. Orang solat itu di dalam masjid. Ada di dalam masjid. Subjeknya adalah orang yang salat. Orang sholat di mana? Di masjid. Di dalam masjid. Orang bersolat. Masjid di ada dalam siapa? masjid. Ada orang solat. Ada orang sholat. Di masjid bisa ada orang sholat, bisa ada orang tidur, bisa ada orang ngantuk, Mandi. bisa ada orang duduk, bisa ada orang zikir, bisa ada orang membaca Al-Quran. Banyak kan? Nah, tapi dibatasi. Dalam masjid ada orang yang sholat. Yang nomor dua, al-musolli, orang yang sholat. Bisa di masjid, bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di bandara, bisa dimanapun. Tetapi dibatasi dalam kalimat ini di masjid. Menerangkan. Begitu. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalimat yang berikutnya, kantor di sana gimana? Ad-diwanu hunaka. Ad-diwanu Al-diwan. Hunaka. Nah, hunaka. hunaka. Al-diwan. Perpustakaan di sini? Ad-diwanu hunaka. Perpustakaan. Pustakaan al-maktabah. Al-maktabatu. Al-maktabatu hunaka. Karyawan di kantor. Amilu. Al-amilu. Fi diwani. Baik. Orang belajar ada di perpustakaan. Al-muta'allimu fil maktabati. Al-muta'allimu fil maktabati. Berikutnya tinggal pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya. Soalan-soalan dan jawaban-jawaban. Kata kuncinya pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pada 8 kalimat yang ada di awal teks. Berikutnya pengulangan untuk memantapkan dan menguatkan. Baik. Nah, untuk berikutnya, ini yang baris ketiga sampai terakhir tidak kita bahas hari ini. Waktunya masih waktunya tinggal sedikit lagi, sehingga kita lanjutkan pada pertemuan yang keempat untuk bahasan tentang di mana. Ini masih lumayan ya, masih perlu kita bahas lagi yang lebih panjang. Iya. Baik, barangkali ada pertanyaan dulu sampai di sini, Bapak Ibu silakan. Maaf, yang di sini al-madrasatu, kalau dalam bahasa orang putih the school, kan? Di sini kita tak sekolah itu di sana, tak perlu Ustaz. Cuma sekolah di sana saja.
Ya, kalau dalam bahasa Inggris, alif lam itu sama dengan the. 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 The school. Anwin sama dengan atau en. Begitu. Nah, Alamak, tadi kita begitu Ibu. Nampak ya tulisannya ya? Nggak nampak, Pak. Ya ini, komparasi perbandingan antara Arab dan Inggris. Alif lam itu sama dengan the. Lam ini sama dengan atau en. Gitu. Nah, dalam menerjemahkan ke bahasa Indonesia, alif lam itu oleh orang Indonesia nih, nggak tahu kalau orang Melayu. Kalau orang Indonesia biasanya menggunakan kata itu adalah, ialah, merupakan. Kalau ada mubtada sama khobar, dalam bahasa Indonesia, itu diterjemahkannya diikuti dengan kata itu adalah, ialah, atau merupakan. Misalnya, buku di atas meja. Orang Indonesia biasanya menerjemahkan buku itu ada di atas meja. Tapi itunya tidak menunjuk. Sama dengan buku tersebut ada di atas meja. Buku alat tulis. Maka terjemahannya adalah buku itu alat tulis, buku adalah alat tulis, buku merupakan alat tulis. Buku besar. Diterjemahkan dengan buku itu besar. Begitu. Nah, tapi itunya tidak menunjuk. Nah, karena itu tidak menunjuk ini, maka seringkali juga tidak usah diterjemahkan. Buku besar, buku di atas meja, buku alat tulis, begitu. Jadi boleh menerjemahkan dengan itu, ialah, merupakan, atau adalah, disesuaikan mana bagusnya. Boleh juga tidak. Tetapi kalau ada alif lam berarti maknanya ma'rifat, sudah tertentu. Kalau menerjemahkannya bahasa Indonesia, kita tidak tahu ini ma'rifat atau tidak. Maka agar ketahuan itu ma'rifat, biasanya diikuti oleh kata itu, atau ialah, atau adalah, atau merupakan. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Melayu ada tidak? Itu, ialah, merupakan, adalah. Sama? Sama Ustaz, sama. Ya. Sama. Jadi penjelasannya sama kalau gitu. Begitu Ibu Laila. Syukran Ustaz. Ya.
Ada lagi mau tanya? Cukup ya? Alhamdulillah. Ini saya boleh saya hapus ini? Boleh. Udah ditulis ya? Ustaz seperti kurang sehat. Oh, iya itu Batuk-batuk. betul. Suara saya sedang parau, sedang serak. Sedang serak. Banyak nyanyi. Doanya. Karaoke. Ya benar. Ya udah Pak Ustadz, jangan malam-malam, istirahat. Ya. Ya, makasih banyak kita doanya. Ya, biar cepat sehat. Banyak minum air, Ustaz. Silakan Bapak Ibu tuliskan kembali dan perbaiki kalau ada yang salah. Lanjutan dari nomor 3 ini. Silakan lanjutkan sampai selesai. Nah, silakan tulis ulang ya. Nanti minggu depan kita belajar lagi. Untuk besok sorok, saya minta izin. Saya mau recovery dulu suara saya. Andaikan besok saya sudah pulih, kita belajar Senin ini, hari Senin. Andaikan saya masih belum kuat, mohon izin Senin besok saya minta istirahat dulu. Ya, Pak. Bisa, Pak. Baik cepat sembuh ya. Sembuh. Minta doanya. Baik, Sehat. Ustaz, Mudah-mudahan baik Ustaz sehat. rehat besok Ustaz. Kita boleh tunda kelas ke minggu depan kerana nanti kalau terus bercakap takut melaratnya betul. Cakapnya perlu direhatkan Ustaz. Ustaz rehat dulu, kita pergi shopping Ustaz. Lagipun ramai yang cuti lah Ustaz. Iya. Mau ramai yang Bu, ya? cuti ya. Ya, silakan. Baik, itu saja dulu pelajaran kita hari ini. Nah, tadi alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas perhatian. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Cepat sembuh Ustaz. Terima kasih banyak. Jazakallah Ustaz. Cuti besok. Jazakallah Ustaz. Jazakallah.